Pelatihan digital UMKM Indonesia dengan tema Sukses Jualan Online Lokal dengan Landing Page Sendiri bersama narasumber Klana Bayu Aji. Mau tahu apa itu landing page dan bagaimana optimasi landing page dapat mensukseskan jualan kamu? Yuk ikuti pelatihannya. Sebenarnya kalau saya sendiri fokusnya lebih ke website ya kalau untuk landing page. Jadi ada beberapa orang yang menggunakan landing page itu tanpa di websitenya sendiri. Tapi kan itu kita tidak punya kontrol penuh. Jadi misalnya kita menggunakan websitenya orang seperti WordPress atau Blogspot. Itu kan platform gratisan sebetulnya. Itu bisa kita gunakan untuk landing page penawaran kita. Tapi kalau nanti suatu saat mereka ganti kebijakan dan platformnya itu ditutup, otomatis kita langsung hilang landing page yang kita miliki. Padahal bisa jadi ketika hilang itu ada visitor atau konsumen yang pengen melihat penawaran yang kita miliki. Jadi lebih baik harus punya website. Iya. Jadi tadi kan saya sudah bilang kalau online itu website itu adalah toko atau ruko kita. Tuh, yang lain sebenarnya hanya brosur biasa. Oke. Kalau untuk pembuatan landing page, sebenarnya Bapak dan Ibu nanti step awalnya sama dengan membuat website ya. Kalau saya menggunakan domain sama hosting, jadi nanti Bapak dan Ibu perlu investasi dulu untuk memiliki domain sama hosting. Kalau sudah dimiliki nanti tinggal diinstal CMS atau gampangnya template softwarenya. Saya menggunakan WordPress gitu. Nah, Oke. Nah, kalau sudah ada, kalau WordPress-nya sudah ada, nanti kita bisa mendesain landing page di sana. Nanti mungkin di akhir bisa saya tunjukkan bagaimana cara mendesain sebuah landing page. Oke. Itu nanti dari mulai bikin sampai ini ya Mas ya, sampai mendesainnya sedikit ya. Oke. Nah, jawabannya sangat bisa. Kenapa? Karena dropshipper itu kan kita sebetulnya cuma menjualkan kan. Kita jualan dulu, ketika sudah ada penjualan, baru kita beli produknya ke supplier kita. Dan itu rata-rata yang dilakukan oleh penjual online. Mereka buat dulu landing page-nya dengan catatan sudah punya supplier ya. Nah, ketika kita sudah punya supplier, kita tinggal membuat landing page. Terus landing page itu kita iklankan, apakah itu dengan cara organik, kita share atau buat konten, atau kita iklankan dengan Facebook Ads atau Google Ads. Nah, nanti orang otomatis akan masuk ke landing page kita dan membaca penawaran kita. Dari situ, kalau sudah ada orang yang masuk ke landing page dan dia membaca penawaran, dia akan klik beli. Entah belinya nanti ke marketplace kita. Landing page juga bisa diarahkan ke marketplace. Kalau Bapak dan Ibu belum memiliki CS, bisa diarahkan ke sana. Atau misalnya landing page-nya itu diarahkan ke nomor WA. Gitu. Jadi nanti kita masih ada chat selanjutnya untuk penjualan yang dari landing page. Gitu. Sebetulnya bisa, cuman agak sulit. Bukan agak sih, sangat sulit sekali sebetulnya. Secara praktek, karena kita nanti menggunakan, saya biasanya menggunakan laptop untuk mendesain sebuah landing page. Karena kalau tampilan HP itu terlalu kecil ya, HP kan cuman segini, itu kurang enak untuk bekerja mendesain sebuah landing page. Gitu. Oke, disarankan jadi pakai laptop atau desktop ya Mas. Kalau pakai HP mungkin effortnya jadi lebih berat. Iya, effortnya jadi lebih berat dan lebih lama. Gitu. Oke, tadi kalau Bapak Ibu sudah
sempat buka, mungkin saya buka lagi ya. Izin saya share screen ya, Bu. Oke. Nah, ini kan tadi pertanyaannya landing page bisa digunakan untuk mencari database atau mengkolek database dari visitor yang masuk ke dalam bisnis kita. Contohnya di klien saya itu menggunakan landing page untuk registrasi resellernya, di mana kita bisa mendapatkan nama, email, nomor WA, dan lain-lain. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, ini kan data sudah masuk, apakah nanti saya bisa mendapatkan datanya sudah terkumpul gitu, misalnya dalam bentuk Excel? Jawabannya bisa. Jadi nanti ini kalau kita buka dashboard dalam WordPress-nya, dashboard di dalam websitenya, itu kita bisa ekspor, dan ekspornya itu nanti bentuk formatnya adalah CSV, dan itu bisa dibuka di Excel gitu. Bahkan kalau lebih pengen integrate lagi dari landing page yang kita masukkan, itu bisa langsung terintegrasi dengan Excel-nya dari Google, aku lupa namanya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Sama fanpage kayaknya ya. Oke. Fanpage sepertinya. Jadi itu formatnya beda. Kalau kita membahasnya Facebook marketing, jadi ada 2 akun. Jadi akun personal yang itu untuk interaksi kepada teman-teman kita, dan ada fanpage. Fanpage itu halaman yang kita gunakan untuk kebutuhan tertentu. Apakah itu halaman untuk bisnis atau halaman untuk misalnya kita membuat sebuah komunitas. Gitu. Jadi 2 entitas yang berbeda. Kalau ini ya dengan Ibu Jenny Widya di Bali. Jadi yang di Facebook itu bukan landing page ya, Mas ya? Iya, bukan. Itu fanpage. Oke. Silakan Mas, dilanjut Mas. Ya, paling itu sih. Berarti memang berbeda ya Mas ya. Lalu oke, kita coba ke pertanyaan lainnya tadi dari Bapak Charles. Oh ya, beliau juga tanya satu website bisa berisi lebih dari satu landing page kah? Itu jawabannya bisa kan Mas ya? Karena bisa. Website itu kumpulan dari beberapa landing page ya. Iya, betul. Jadi selama servernya masih kuat, Bapak dan Ibu bisa membuat unlimited landing page sebetulnya. Ya, jadi memang goal pertamanya tentukan dulu goalnya mau ngapain. Gitu. Jadi kalau goalnya sudah ketemu, nanti kita tinggal buat landing page untuk mempermudah pemasaran kita. Gitu. Sebetulnya kalau ditanya harga itu beda-beda ya. Jadi saat kita nyebutnya kan jasa penyedia server gitu. Itu satu tempat dengan tempat yang lain sudah memiliki harga sendiri. Jadi tergantung dengan kapasitas yang dipilih, tergantung dengan mau sebesar apa sih bisnisnya, mau sebesar apa websitenya. Nah itu tinggal memilih kapasitas yang dibutuhkan. Ada yang 1 giga cukup, ada yang 10 giga cukup. Gitu. Mas, kalau untuk UMKM yang baru mulai seperti kebanyakan dari yang mungkin yang baru mulai ya, yang ada rekomendasi ukuran server yang ideal nggak sih Mas? Jadi ketika mau order itu tahu, oh saya cuma butuh yang segini gitu. Kalau untuk kelasnya UMKM paling tidak saya sarankan minimal 1 giga. Sebenarnya di bawah itu masih bisa, cuman terlalu mepet. Kalau 1 giga nanti misalnya bisnisnya berkembang, itu tidak harus mengupgrade. Paham ya? Jadi paling tidak space-nya sudah cukup ketika bisnisnya berkembang. Sementara kalau space-nya kecil, ketika Bapak Ibu bisnisnya berkembang, website-nya makin gede, space-nya butuh lagi, itu harus upgrade lagi, harus ngurusi lagi. Oke. Nah, ini kan yang Bapak Ibu lihat di sini adalah landing page-nya Kavatos, di mana Kavatos ini punya varian produk yang cukup cuma 4 produk sebetulnya sih. Nah, pilihannya adalah Bapak Ibu ini membuat satu produk untuk satu landing page atau
satu landing page untuk sebagai landing page untuk multi produk. Kasusnya di Kavatos itu klien saya ini membuat satu landing page produk untuk mendisplay semua produk yang dia jual. Karena di sini fiturnya hampir sama. Apa yang dia jual juga hanya snack. Jadi relatif mengedukasi produknya sekalian di satu landing page cukup. Nah, ini akan berbeda kalau kasusnya Bapak Ibu nanti punya varian produk yang berbeda-beda. Misalnya kayak herbal. Herbal itu herbal A dengan herbal B. Otomatis kan fungsinya beda. Cara pemakaiannya mungkin beda. Khasiatnya mungkin beda. Nah, itu bisa digunakan satu landing page untuk edukasi satu produk. Tapi kalau pengen praktis, kalau produknya variannya banyak tapi deskripsinya tidak terlalu ribet, pakai satu landing page untuk memperlihatkan banyak produk bisa. Oke, jadi satu landing page sebaiknya satu produk, Mas ya, untuk benar-benar detail. Sebetulnya satu landing page itu untuk satu penawaran. Tergantung kita pengen menggunakan landing page itu untuk apa. Tadi kan ada landing page produk, ada landing page untuk registrasi. Yang paling awal landing page untuk saya memperlihatkan portofolio saya. Jadi tergantung kita kita butuh apa sih, itu satu page-nya. Oke, wait bentar. Bapak Ibu yang tadi banyak sekali nih request-nya. Mau dong dibenerin, dikasih lihat benar-benar step-nya, demonya seperti apa ini ya. Jangan berkedip. Oke, ini saya akan masuk ke dalam website saya ya. Kasusnya di sini saya pakai website kelana.net. Oke, mungkin saya stop dulu soalnya buat login. Oke, nah ini sudah masuk ke dalam dashboardnya website saya kelana.net. Nah, terus kita perlu menginstal namanya plugin Elementor. Kebetulan di sini saya sudah install karena untuk membuat homepage-nya kelana.net. Oke, di sini sudah ada Elementor. Nah, terus kita lihat page yang ada di dalam website ini. Ada page apa aja? Mas, aku mau coba sambil tanya dulu. Apa ketika kita masuk sebuah website untuk membuat landing page, tampilannya akan selalu sama seperti ini? Kalau tampilan tidak selalu sama, tergantung CMS yang digunakan, tergantung mesin apa yang digunakan untuk membuat website. Kalau saya kalau saya menggunakannya WordPress gitu. WordPress, jadi okay. Kalau ini untuk UMKM relatif lebih aman menggunakan WordPress karena satu tutorialnya banyak di internet. Jadi kalau bingung bisa YouTubean sendiri sebetulnya. Kedua sudah kalau WordPress-nya free, yang bayar domain sama hostingnya sendiri. Oke. Jadi apa tadi Mas keuntungannya menggunakan WordPress? Tutorialnya banyak, satu. Kedua ini gratis dan ketiga sudah ada komunitasnya. Jadi kalau bingung sudah banyak orang yang bisa ditanyai. Oke. Nah, misalnya ini kita buat landing page-nya. Oke, kita edit page yang sudah dibuat tadi. Saya tadi kan membuat page untuk tes landing page untuk IDEA kali ini. Oke, tunggu bentar. Nah, ini saya menggunakan tools namanya Elementor. Elementor ini cukup memudahkan kita untuk mendesain landing page. Jadi misalnya saya tinggal klik saja sectionnya seperti ini, terus dimasukkan elemen yang ingin saya masukkan. Misalnya saya pengen memasukkan header-nya seperti apa. Oke, misalnya seperti itu. Terus
di sini ada beberapa elemen yang teman-teman bisa pilih ya. Nah, kebetulan Elementor ini adalah tools gratis, jadi beberapa fiturnya bisa kita nikmati, bisa kita gunakan secara bebas, tinggal kita menyesuaikan kebutuhan saja. Oke, kalau ini headernya sudah masuk, kita bisa menambahkan elemen lain seperti gambar. Nah, di sini kita pilih gambarnya. Misalnya saya ingin memasukkan poster yang ini. Nah, itu bisa. Tinggal dimasukkan seperti ini. Atau kalau misalnya layoutnya sepertinya Mas tidak Kelana, cocok. Mas Kelana, mohon maaf, ini Ya. ada request untuk pelan-pelan dong, Mas. Oh iya. Oke, saya jelaskan dulu. Nanti gini aja, nanti saya kasihkan panduannya secara lengkap. Nanti di sesi tanya jawab besok. Oke. Jadi soalnya kalau ini kan waktunya terbatas. Kalau saya buat biasanya bisa cukup lama soalnya. Oke. Takutnya teman-teman nanti nggak kebagian waktu. Nanti kita diskusi aja kali ini. Oke. Nah, ini kita masukkan layoutnya. Misalnya tadi kan layoutnya di sini cuma satu. Nah, ini tidak cocok. Misalnya gambarnya nggak cocok, ya udah kita delete aja bisa. Kita delete gambarnya tadi, kita pindah ke sini. Oke. Kita pilih lagi gambarnya. Nah, terus misalnya saya dari gambar ini pengen memasukkan beberapa deskripsi. Kita pilih text editor, tinggal kita edit deskripsi apa yang ingin kita berikan. Jadi di sini landing page ini kita bisa memasukkan beberapa konten tulisan, konten gambar, konten tulisan untuk deskripsi misalnya. Terus kita juga bisa memasukkan konten berupa video. Misalnya di sini kita memasukkan konten berupa video. Oke. Tampilannya akan seperti ini. Ini cara paling simpel untuk teman-teman UMKM bisa membuat landing page sendiri tanpa ribet ya, karena ini hanya istilahnya hanya geser-geser saja sebetulnya. Oke. Paling ada lagi yang mau ditanyakan? Ini biasanya berapa lama sih, Mas? Butuh waktu berapa lama, Mas? Kalau saya paling enggak 1 minggu untuk buat. Berarti foto-foto ini juga harus sudah disiapkan 1 minggu. Iya, betul. Karena yang lama itu kan kita membuat layoutnya, menentukan copywriting-nya, nah itu cukup lama. Sebenarnya kalau untuk hanya mendesain paling 2-3 hari udah selesai layoutnya. Tapi mikir copywriting, sales letter, nah itu yang paling lama. Oke. Lalu apakah sudah di sini, Mas? Sampai sini selesai? Kalau sebenarnya enggak. Nah, ini salah satu bagaimana Bapak dan Ibu bisa membuat landing page dengan cepat, yaitu elemen yang ada di kiri ini di drag. Ada cara yang lebih cepat lagi, yaitu misalnya sini tak hapus dulu. Ini kita masukkan, jadi sorry. Nah, khusus di Elementor ini kita bisa memilih template atau tema yang sudah ada, kita masukkan ke landing page kita. Oke, bentar, nunggu loading. Jadi tadi caranya masih manual, yaitu kita memilih satu per satu elemennya. Nah, cara yang kali ini kita menggunakan cara mendesain yang lebih cepat, yaitu memasukkan template yang sudah disediakan ke dalam website kita. Jadi nanti tampilan landing page-nya bisa langsung lebih cepat. Ini landing page-nya sudah jadi template-nya. Oke, terus kita tinggal edit aja. Ini misalnya diklik, terus kita ganti dengan bisnis kita misalnya. Oke, deskripsinya tinggal diganti lagi, foto-fotonya tinggal diganti. Jadi ini lebih cepat. Kalau saya biasanya membuatnya dari nol. Tapi kalau untuk teman-teman UMKM yang pengen langsung jualan,
bisa pakai metode ini. Jadi pembuatan landing page-nya lebih cepat. Nanti dari atas sampai bawah tinggal disesuaikan dengan bisnisnya Bapak Ibu. Kalau sudah, nanti tinggal diupdate, di save. Nah, kayak misalnya ini ya, ini tak update dulu. Oke, sudah. Oke, nah tadi kita sudah membuat landing page untuk IDEA, tes IDEA ini. Link kita bisa buka dulu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Mas, berarti pertanyaannya gini, ini sambil ya Mas ya, sambil. Kalau saya mau bikin misalkan produk saya kopi, minuman kopi. Terus saya cuma pengen, karena idenya juga mentok, terus budgetnya nggak ada. Kalau saya kayak gini, bikin begini, terus nebeng di websitenya Mas Klana gitu, misalkan, mungkin nggak? Sebenarnya bisa, misalnya Bapak Ibu ini kolektif ya, secara kolektif misalnya sudah ada komunitas usaha. Jadi komunitas usahanya itu misalnya patungan untuk beli domain sama hosting. Terus masing-masing anggotanya itu buat page sendiri, itu bisa. Karena kan jadi itu salah satu solusi juga untuk teman-teman UMKM biar bisa go online gitu. Oke, sembari dulu ya. Nah, fitur yang Mas Rafiq ya, Mas Rafiq lihat itu tadi sebetulnya bawaan dari tools plugin yang saya gunakan. Mungkin Bapak Ibu mohon maaf ini agak sedikit teknis. Jadi ini menggunakan plugin namanya Elementor. Jadi Elementor itu dibagi menjadi dua. Dia plugin yang sifatnya gratis dan bisa digunakan oleh semua orang, dan Elementor Pro, di mana kita kalau menggunakannya harus membayar lisensi penggunaannya. Dan Elementor Pro ini sebetulnya yang tadi Mas Rafiq tanyakan fiturnya, yaitu fitur untuk formnya. Saya membuat form yang digunakan untuk collect database seperti nama dan email tadi menggunakan Elementor Pro. Nah, sebentar sambil menunggu. Saya masih loading di sini. Oke. Jadi di sini kan ada elemen dari beberapa Elementor, misalnya ini intersection, heading, image, dan lain-lain. Nah, jadi saya menggunakan elemen yang dia fungsinya untuk mendesain form itu. Dan elemen ini tidak ada di Elementor yang gratisan. Jadi memang ini harus membayar Elementor versi Pro. Jadi kalau tidak menggunakan Elementor versi Pro, fiturnya di sini tidak akan terbuka. Gitu. Jadi mungkin karena ini masih loading ya. Jadi saya sampaikan dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sambil nunggu. Baik. Selanjutnya itu begini, kan Mas Kelana sendiri sudah sering membuat iklan landing press-nya begitu, karena ada produk yang ingin dijual. Nah, tips untuk iklan dari Mas sendiri gimana? Menggunakan Facebook ADS atau menggunakan apa begitu untuk pengiklanan kita punya landing press? Sebenarnya kalau iklan itu tergantung dari goal-nya masing-masing ya. Jadi kalau bagian iklan itu yang handle biasanya tim saya, bukan saya. Saya ekspertasinya di landing page. Nah, jadi kalau alurnya, secara alur saya tadi sudah bilang bahwa landing page atau website ini adalah rumah kita. Jadi untuk sosial media, apakah itu Facebook, Instagram, dan YouTube, dan lain-lain itu hanya sebagai brosur. Jadi ketika kita ngiklan, iklan itu cara gampangnya adalah kita menyebar brosur secara masif. Brosur yang kita sebar itu nantinya
dilarikan ke ruko kita. Jadi orang ketika lihat iklan kita di Facebook itu terus ketika dia klik, dia tertarik, dia akan masuk ke landing page kita. Kalau dia sudah membaca penawaran, itu dia tinggal memutuskan mau membeli atau tidak. Nah, iklan mana yang dipakai itu tergantung lagi dengan goal-nya. Landing page juga menyesuaikan dengan kebutuhan bisnisnya. Jadi beda bisnis nanti akan beda goal-nya. Beda bisnis nanti akan beda behavior konsumennya. Gitu. Otomatis iklan yang dipilih tentu juga akan berbeda. Kalau yang ditanya adalah iklan yang bagus yang mana, saya tidak bisa jawab. Jawaban saya perlu kita tes. Perlu segmentasi ya. Ya, jadi baiknya Bapak dan Ibu itu paham dulu sebenarnya saya mau jualan ke siapa. Contoh antara Facebook dengan Instagram itu kan audiensnya sudah beda. Di Facebook itu mayoritas umurnya lebih tinggi daripada di Instagram. Instagram lebih didominasi oleh anak muda. Gitu. Jadi misalnya ya, kurang lebih kayak gitu. Satu lagi boleh? Ya. Ini sorry ini masih loading soalnya. Iya. Kalau saya melihat website dari Bravonomics ini menggunakan HP saya dan menggunakan laptop, ini tampilannya kok begitu responsif. Pertanyaan saya di depannya ini menggunakan full widget atau gimana gitu pada saat membuat landing press-nya gitu. Karena dia menggunakan menu juga ada. Kalau bisa kalau kita kan biasanya itu menunya tidak kelihatan gitu. Ya, ini mungkin itu. Iya. Kalau pertanyaannya dulu kanvas yang digunakan apa? Saya menggunakan full dari Elementor. Jadi pakai full Elementor kanvas, terus nanti tinggal diedit saja. Gitu. Oh, itu editan ya? Iya. Jadi ini murni pakai Elementor saja. Oh, gitu. Ya, memang butuh jam terbang sih, Mas. Iya, saya kalau ngerjain sampai 10 harian. Iya. Kalau linknya valid atau tidak itu tergantung si pemilik website. Jadi perlu dipahami dulu. Misalnya saya pengen membuat sebuah penawaran. Saya misalnya jualan baju. Bajunya ini lagi diskon. Nah, tapi diskonnya hanya 1 minggu. Oke, berarti link penawaran untuk diskon bajunya tadi saya buat misalnya link A. Oke, sampai sini paham ya? Link A ini adalah link penawaran untuk baju yang diskon selama 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu selesai, linknya tadi saya nonaktifkan. Soalnya diskonnya sudah selesai. Oke, jadi ketika orang pengen mengakses penawaran yang tadi, dia sudah tidak bisa karena linknya itu sudah mati. Jadi satu link itu satu landing page. Gitu. Makanya saya tadi di awal ngomong bahwa satu landing page itu satu penawaran. Tergantung kita mau punya program apa. Bisa jadi Bapak Ibu itu produknya satu, tapi programnya banyak. Nah, programnya banyak itu satu program, satu landing page biasanya. Nah, sebenarnya kalau domain sama hosting relatif sama ya di Indonesia ya. Jadi kalau saya sendiri jarang menggunakan provider di Indonesia, saya biasanya pakai provider di luar negeri. Tapi kalau teman-teman UMKM, memang saya sarankan menggunakan provider di Indonesia. Kenapa? Karena nanti kalau ada apa-apa berhubungan dengan customer service-nya lebih enak. Karena satu bahasa Indonesia. Nah, kalau harganya sendiri bervariatif antara satu penyedia hosting dengan yang lain. Saya pakai yang mana nanti aja. Nggak etis kalau saya buka di sini, nggak jualan. Oke, terus tadi pertanyaannya apa ya selain itu ya? Pola bayarnya seperti bayarnya. Kalau bayarnya itu saya biasanya belinya untuk durasi 1 tahun. Jadi domain sama hosting ini sifatnya kita nyewa.
Kalau tidak kita perpanjang, nanti dia hangus. Gitu. Mas, tapi ada berapa opsi biasanya? Ada bulanan kah? Ada tahunan atau ada apa? Opsi pembeliannya itu, Mas? Kalau beda tempat nanti akan beda penawarannya. Jadi kalau untuk domain biasanya sifatnya dia tahunan. Kalau untuk hosting ada yang mau berbayar secara bulanan. Tapi kadang kelemahannya UMKM itu adalah lupa nggak memperpanjang. Jadi saran saya mending sekali beli itu 1 tahun. Karena kalau nanti bulanan takutnya lupa nggak memperpanjang. Kasus yang sudah-sudah kayak gitu. Oke, jadi dianjurkan langsung 1 tahun ya. Jadi memang kalau untuk membeli domain sama hosting sifatnya investasi. Jadi teman-teman itu perlu meluangkan budget anggaran untuk mengupgrade bisnisnya. Nah, pertanyaan pertama adalah kalau saya pakai Blogspot bisa gratis apanya, Mas? Nah, bedanya apa dengan yang sudah berbayar? Oke. Kalau kita menggunakan platform lain, misalnya Blogspot atau WordPress juga ada yang gratisan juga. Bedanya adalah satu, nanti domainnya atau namanya itu mengikuti dari platformnya. Misalnya idea.blogspot.com gitu. Atau misalnya kelana.blogspot.com. Nah, terus itu pertama. Otomatis kan kalau namanya seperti itu enggak branded gitu loh. Kurang bagus brandingnya di mata konsumen karena kan kelihatan banget kita pakai platform gratisan. Itu pertama. Kedua, karena ini platform di luar kontrol kita ya, karena Blogspot itu kan platform sendiri, WordPress.com juga dia platform sendiri. Kalau kita pakai platform yang tidak bisa kita kontrol, kalau suatu saat website mereka bersih-bersih, otomatis ya udah website kita hilang, landing page kita hilang. Jawabannya tidak. Ya. Tergantung Bapak dan Ibu ini kebutuhannya apa. Misalnya landing page-nya tadi kan beberapa klien saya itu ada landing page untuk registrasi. Itu kan nggak perlu ads. Kita misalnya sudah punya grup reseller, tinggal diarahkan saya, halo teman-teman, saya sekarang ini pengen mendata ulang reseller yang aktif. Silahkan untuk registrasi ke halaman ini. Halaman landing page-nya itu yang kita gunakan untuk mendata reseller yang ada. Atau misalnya Bapak dan Ibu itu sudah punya sosial media, gunakan sosial medianya ini secara organik untuk share konten misalnya. Nah, misalnya kita punya program diskon 50%. Untuk mengakses diskonnya silahkan masuk ke dalam link ini. Linknya yang dikasih adalah link landing page kita. Memang kalau itu kita tidak perlu ads. Cuman kenapa kok perlu ads? Itu hanya untuk memperbesar. Jadi kenapa tadi butuh ads? Karena ads ini untuk memperbesar jangkauan penerimanya, jangkauan audiensnya. Kalau tanpa ads mungkin kita terbatas di grup kita sendiri, terbatas di follower kita sendiri. Tapi kalau kita menggunakan ads, nanti otomatis jangkauannya bisa ke orang lain yang di luar bisnis kita. Itu kurang lebih begitu penjelasannya. Oke, jadi nggak semua harus pakai ads ya, Mas ya? Iya, tergantung kebutuhannya. Tapi gimana Mas caranya kalau nggak pakai ads gitu, kita bawa konsumen untuk bisa lihat ke landing page itu jadinya seperti apa? Kalau ads kan memang konsumen jadi disodorin langsung nih di depan, kadang kita lagi browsing apa, dia muncul. Nah, kalau kita nggak pakai ads, maksimalinnya itu bagaimana, Mas? Caranya nomor 1, Bapak dan Ibu promokan landing page atau page-nya itu di bio-nya gitu. Kalau misalnya di Instagram itu kan bisa ngasih link toh. Nah, linknya itu diarahkan ke dalam landing page kita.
Atau misalnya Bapak Ibu kalau sudah punya fanpage atau punya Facebook personal, itu kan bisa share sendiri. Kalau share kan nggak perlu ads. Nah, tinggal nanti teman-temannya bisa lihat gitu. Tinggal programnya yang mau disampaikan apa. Kalau share ke WA, misalnya kita punya banyak grup, share ke WA kan juga gratis. Kalau anatomi landing page itu banyak, paling enggak konten-konten yang harus ada di landing page itu satu, konten sales letter. Sales letter itu adalah copywriting untuk penawarannya. Nah, detail-detail apa yang harus ada di landing page, insya Allah pertemuan selanjutnya akan saya bahas. Nah, menjawab pertanyaan ini, yang paling penting dari sebuah landing page adalah sales letternya. Tadi kan saya sudah bilang untuk desain landing page paling 2-3 hari selesai. Sales letternya bisa beberapa hari lebih panjang lagi. Karena kita perlu mikir penawaran apa sih yang paling bagus untuk produk ini. Konsumennya siapa, terus angle-nya mau dibuat seperti apa gitu. Karena kalau hanya gambar, hanya deskripsi produk, itu orang tidak akan tertarik. Oke, ini agak teknis ya. Nah, teman-teman ketika sudah membuat landing page, atau dalam kasusnya ini saya menggunakan Elementor ya. Tadi kan sudah ada tampilan page-nya. Nah, tampilan page-nya itu sebenarnya ada fitur kita bisa melihat ini tampilan mobilenya seperti ini. Kalau dibuka lewat tablet seperti apa, kalau dibuka lewat HP seperti apa. Jadi nanti kita bisa sesuaikan. Oke, nanti mungkin saya masukkan ke panduan sekalian biar nanti Bapak dan Ibu lebih paham. Oke, saya jawab dulu. Apakah kita bisa jualan di dua tempat, yaitu di landing page sama di marketplace? Jawabannya bisa. Tergantung bagaimana Bapak dan Ibu nanti men-setting bisnisnya. Misalnya dari landing page diarahkan ke marketplace, itu bisa. Atau misalnya dari landing page diarahkan ke CS atau customer service kita, diarahkan ke WA, itu bisa. Tergantung bagaimana. Karena nanti PR-nya adalah ketika saya jualan di marketplace sama jualan di landing page adalah otomatis saya harus mensinkronkan dengan stok yang ada. PR-nya itu sih biasanya dari klien-klien saya. Karena di marketplace kan dia fiturnya sendiri, di landing page kan kita ngurusi sendiri juga. Bisa juga teman-teman ini misalnya ada orang dari landing page kita tanya ke CS, kalau misalnya kita bisnisnya masih baru dan mereka belum yakin, ya udah kita tawarkan ke marketplace. Kita juga punya link marketplace. Jadi nanti kalau Bapak Ibu masih belum yakin dengan bisnis kita, bisa order lewat marketplace. Tapi yang penting dia masuknya dari landing page dulu. Oke, terus pertanyaan kedua adalah bedanya landing page dengan fanpage apa? Sebenarnya tadi sudah dijawab sih. Nah, kalau fanpage itu biasanya digunakan paling enggak untuk membuat sebuah entitas di Facebook. Apakah itu fanpage bisnis atau fanpage yang dia sifatnya hanya have fun dan lain-lain. Kalau teman-teman pengen ngiklan, biasanya perlu membuat fanpage dulu untuk iklan Facebook Ads. Tapi kalau landing page itu sifatnya kayak kita punya ruko sendirilah gitu. Kalau secara fungsi memang beda fungsi. Suaranya nggak kedengaran, Mbak? Oh, kalau agensi fanpage-nya ini bisa kita manfaatkan untuk jualan juga nggak sih, Mas? Sebenarnya fanpage bisa. Fanpage bisa digunakan untuk jualan. Paling minusnya adalah jangkauannya tergantung dengan jumlah followernya berapa. Terus ya paling gampang untuk menjangkau lebih banyak orang ya iklan. Kalau domain hosting saya kurang tahu ya untuk hostingnya. Kalau untuk domain.com itu sebetulnya 150.000 sudah dapat. Kalau domainnya .id 250.000 sudah dapat.
gitu. Apakah worth it? Apakah worth it kita beli domain sementara kondisinya lagi corona kayak gini? Gitu. Pertanyaannya itu kan. Kalau saya jawabannya worth it. Kenapa? Karena kita beli domain itu kita mengamankan brand kita. Jadi misalnya saya sudah punya tadi kan saya mengamankan brand kelana.net misalnya. Nah, itu aslinya brand kelana.net itu dulu dipakai sama startup travel. Jadi kalau kita tidak mengamankan domain milik kita, bisa jadi nanti disikat sama orang lain. Kalau website gratis pakai Blogspot sama WordPress bisa sih. Kalau pertanyaannya, tapi katanya nggak ada gunanya, nggak ada ngaruhnya, bukan nggak ada gunanya. Itu apa yang salah? Bukan si gratisnya itu kan ya yang salah ya? Kalau dari saya sebetulnya website itu sangat powerful, tergantung Bapak Ibu itu tahu cara menggunakannya apa enggak. Gitu. Kan saya bilang website itu ruko. Jadi kita menggunakan sosial media hanya sebagai brosur. Gitu. Nah, website ruko, sosial media, brosur, gimana ngedesain rukonya supaya orang datang dan nggak pergi-pergi ya, Mas? Iya, betul. Gitu. Kan bisa aja, sebenarnya bisa aja dari sosial media gitu, kalau ada orang yang beli langsung ke WA, itu bisa aja. Nggak perlu pakai website. Nah, cuman PR-nya jadi gini, misalnya kita ngiklan 100.000. 100.000 itu 100.000 per hari misalnya. Dalam satu hari mendatangkan 10%-nya lah. Misalnya mendatangkan 1.000 orang. Kalau 1.000 orang masuk ke WA, otomatis CS-nya paling besok minta cuti karena jempolnya bengkak. Tapi kalau misalnya kita ngiklan, diarahkan ke landing page, 1.000 orang tadi akan baca penawaran kita dulu. Setelah baca penawaran, oke, mungkin dari 1.000 orang yang ngechat cuma 50. Enggak apa-apa, tapi kan 50 itu sudah teredukasi dulu. Kita tinggal si CS itu tinggal jawabi apa yang tidak ada di landing page gitu. Oke, jadi lebih sederhana pekerjaannya. Ya. Kalau buat sama saya bisa, tapi perlu saya screening dulu kebutuhannya. Jadi saya nggak langsung punya press list. Saya nggak pernah ngasih press list ke teman-teman UMKM. Jadi saya selalu screening dulu sebenarnya butuhnya apa. Seperti websitenya Zamzam itu, saya screening dulu kebutuhan kliennya gitu. Jadi memang tahap saya agak ribet sih. Soalnya saya semi-semi konsultan gitu. Oh gitu. Dan ada misi membantu UMKM kan Mas ya? Iya. Oke. Ini saya harus tutup dulu Mas sesi hari ini. Bapak Ibu, ini teknis sekali memang. Mungkin nanti bisa ikut lagi di sesi konsultasinya Mas Klana di grup Telegram ya Mas ya. Bisa. Masih ada waktu 2 jam untuk bisa bertanya dan akan dijawab langsung sama Mas Klana. Memang teknis sekali, butuh waktu untuk bisa memahami ya Mas ya. Iya. Dan Mas Klana ada di sini kok untuk bantu Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih banyak Mas Klana, banyak sekali informasinya. Tapi waktunya memang kayaknya butuh 1 minggu kali ya belajar sama Mas Klana ya. Sambil bikin tapinya. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya juga mohon pamit. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke Mbak Ririn. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.